Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilalisa Rizkyawati dan teman saya Nuril Kamilati Nakiyah. Kami dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi ilmu tajwid yang dimana untuk memenuhi tugas qiraatul Quran. Baik, pada slide pertama di sini ada pendahuluan, yang dimana pendahuluan di sini membahas tentang belajar Al-Quran. Nah, belajar Al-Quran ini adalah suatu kewajiban utama bagi setiap mukmin dan harus dimulai dari kecil. Jadi, dalam belajar Al-Quran ini suatu kewajiban bagi semua orang mukmin. Dan dalam belajar Al-Quran ini dimulai dari sejak kecil, karena maksudnya di sini dari umur 5 tahun atau 6 tahun. Nah, kenapa harus 5 tahun dan 6 tahun? Karena jika kita belajar Al-Quran 6 tahun ke atas itu sudah tidak mungkin. Karena kan pada umur 7 tahun ini anak-anak tersebut sudah disuruh mengerjakan sholat. Lalu pada slide kedua di sini terdapat pembahasan yang dimana menjelaskan pengertian tajwid. Di sini tajwid menurut bahasa artinya al-tahsin atau memperbaiki. Selain itu, pengertian tajwid menurut para ulama adalah bahwasannya tajwid ini merupakan menyerahkan kepada makhraj dan juga sifatnya. Nah, selain itu juga memperluas suatu pengucapan dengan cara yang sempurna dengan tidak berlebihan, kasar, bergegas, dan dipaksakan. Jadi di sini ini maksudnya tajwid menurut ulama ini menyerahkan kepada mahrajnya dan juga sifatnya. Nah, selain itu juga memperluas suatu pengucapan-pengucapan dengan cara yang sempurna, seperti tidak berlebihan, kasar, bergegas, dan dipaksakan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya bahas mengenai belajar Al-Quran dan juga pengertian tajwid. Selanjutnya untuk hukum ilmu tajwid dan juga kegunaan ilmu tajwid akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Nuril Kamilati Nakiyah. Baik, terima kasih Mbak Hila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang ilmu tajwid. Di poin kedua yaitu ada hukum mempelajari tajwid. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa wajib hukumnya mempelajari ilmu tajwid. Hal ini sudah tertera dalam firman Allah dalam Al-Quran yang artinya atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran Surah Al-Muzammil ayat 4. Nah, maksud dari ayat yang di atas yaitu jika kita membaca Al-Quran harus mengikuti aturan yang sudah ada di dalam ilmu tajwid, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa banyak sekali macam-macam ilmu tajwid. Nah, di dalam sholat pun Al-Quran dibaca. Nah, setelah itu untuk membaca Al-Quran dengan baik kita harus mempelajari ilmu Al-Quran, yaitu ilmu tajwid. Dilanjutkan ke poin ketiga yaitu kegunaan ilmu tajwid. Banyak sekali kegunaan ilmu tajwid. Nah, kegunaan ilmu tajwid sendiri itu untuk memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan dari kesalahan membacanya. Nah, mempelajari ilmu tajwid ini hukumnya fardu kifayah, karena membaca Al-Quran dengan baik dan sesuai dengan ilmu tajwid itu fardu ain. Jadi pengertian ilmu tajwid sendiri yaitu ilmu cara membaca Al-Quran secara tepat, yaitu dengan mengeluarkan bunyi huruf dari asal keluarnya atau makharijul hurufnya harus sesuai dengan sifat dan konsekuensi dari sifat yang dimiliki huruf tersebut. Nah, di mana harus berhenti atau disebut wakof, dan di mana harus memulai kembali bacaan tersebut atau bisa disebut dengan ibtida. Nah, di sini ada beberapa kegunaan dalam mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama yaitu bagi yang mempelajari ilmu tajwid maka akan mendapatkan pahala serta dicintai oleh Allah.
Nah, jika kita membaca Al-Quran dengan baik, dengan menggunakan ilmu tajwid tersebut, maka kita akan mendapat pahala serta Allah akan senang kepada kita. Nah, yang kedua yaitu bacaan Al-Quran akan lebih sempurna ketika kita sudah memahami ilmu tajwid. Dilihat dari pengucapan huruf, sifat-sifat, serta kaidah-kaidah tajwid. Nah, banyak sekali para pembaca Al-Quran yang kita dengar, tidak sedikit para pembaca tidak menggunakan ilmu tajwid tersebut, walaupun mereka sudah pernah mempelajari ilmu tajwid tersebut, begitu. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran namun tidak menggunakan ilmu tajwid tersebut kentara sekali, begitu. Nah, poin C akan memudahkan kita dalam memahami kalimat serta makna yang terkandung di dalam ayat yang dibaca. Dan kita membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid tersebut pasti bisa memahami kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun kita tidak pandai dalam berbahasa Arab, tapi kita akan memahami makna yang terkandung di dalam ayat yang kita baca, gitu. Terus memberikan keterangan dari hukum-hukum bacaan yang ada pada ayat Al-Quran. Yang terakhir, membaca dan menuntun lidah agar tidak terjadi kesalahan dalam pengucapan ayat Al-Quran. Ini biasanya tuh yang saya katakan tadi, para pembaca yang tidak menggunakan ilmu tajwid ini akan merasa kalau bahasa Maduna itu tepelpal, begitu kan. Jadi ini sangat berpengaruh sekali dengan pembacaan kita, cara membaca kita, begitu. Adanya ilmu tajwid ini akan memudahkan lidah kita mengeluarkan bunyi huruf yang sesuai dengan yang sudah ada di dalam Al-Quran tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.